Plastik di Indonesia adalah persoalan serius. Berbagai studi menunjukkan betapa eratnya keterkaitan Indonesia dengan berbagai masalah lingkungan yang bersumber dari polusi sampah plastik. Dengan tren urbanisasi, produksi, serta konsumsi yang terjadi hari ini, World Economic Forum dan Ellen MacArthur Foundation bahkan memprediksi pada tahun 2020 jumlah sampah plastik di lautan akan melebihi banyaknya jumlah ikan. Di Indonesia, persoalan sampah plastik tak hanya mencemari daratan, tapi juga merusak kehidupan di lautan. Menurut studi Jenna Jambek dari Universitas Georgia, Amerika Serikat, yang dilakukan pada tahun 2015, Indonesia adalah negara kedua penyumbang sampah plastik setelah Tiongkok. Sampah-sampah ini terbawa aliran sungai mulai dari hulu. Padang lamun, habitat ikan untuk regenerasi. Di sebagian perairan dangkal Kepulauan Seribu sudah dijajah sampah. Meskipun bagian lain masih dalam status baik. Bahkan, sampah sudah mengendap di kedalaman 10 meter. Apakah sampah-sampah ini pantas hidup berdampingan dengan terumbu karang yang sedang sekarat? Lalu setiap awal tahun, sampah yang terbawa arus sampai di Pantai Kute dan Seminyak, Bali. Atau Taman Nasional Komodo yang mulai terusik sampah. Dahulu pantai ini tempat berjemur komodo, namun sekarang mereka enggan datang kemari. Bergeser sedikit ke Pantai Pink, arus membawa sampah hingga ke bibir pantai. Walaupun air sebening kristal masih bisa kita nikmati. Mendekati wilayah populasi manusia dan hiruk-pikuk pariwisata. Air keruh ini berada di dekat Pulau Bajo. Saya hampir tidak bisa melihat sekeliling. Pulau tak berpenghuni sekitar 1 km di seberang Labuan Bajo. Jadi pulau sampah tempat kapal-kapal wisata yang tak bertanggung jawab membuang sampahnya. Hingga seekor monyet minum sisa air dari botol plastik bekas. Kita sedang tak acuh dengan laut Indonesia. Padahal data terbaru memperlihatkan perilaku itu menyebabkan hampir seluruh perairan di Indonesia terkontaminasi mikroplastik. Kawan-kawan semua, Indonesia punya luas laut 71% dari wilayah daratannya. Namun laut yang luas, biru, sehat ini hanya mungkin kalau kita jaga dari sampah-sampah yang dibuat oleh kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Minum dari botol-botol mineral water berapa ratus ribu botol setiap hari. Marilah kita berusaha mengurangi jumlah sampah plastik yang ada di Indonesia ini dengan memulainya dari diri kita. Ada sedotan logam, ada sedotan kertas yang sudah banyak dijual di pasar. Ini tidak akan merusak lingkungan kita. Botol mineral water kita ganti dengan tumbler-tumbler cantik seperti ini atau yang seperti ini. Kresek ini menjadi bagian yang hampir sangat-sangat penting dalam hidup kita. Nah, kita mulai sudah tidak boleh lagi pakai kantong kresek seperti ini. Maka ayolah mulai dari diri kita. Mengganti botol-botol seperti ini dengan tumbler-tumbler. Lebih cantik, lebih sehat, dan juga peduli dengan lingkungan kita. Tas, kita bawa dengan tas-tas seperti ini. Diganti kresek ini dengan tas-tas begini. Ada lagi tas plastik yang cantik. Bapak Presiden telah memerintahkan dengan Perpres nomor 83 tahun 2018
untuk mengurangi sampah plastik di lautan kita. Saya, Anda, semuanya tanpa terkecuali. Dan kalau sudah begitu, Indonesia pasti akan hebat. Terima kasih.